korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Prabowo mengaku diancam karena berambisi hilangkan korupsi dan kemiskinan. Kok malah curhat? Ya ancam balik. Bapak kan presiden, macam Asia lagi. Kok malah curhat? Ancam balik, tangkap. Kalau perlu culik. Kok punya hak, Bapak punya hak untuk itu. Malah curhat. Tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Kalau perlu, rakyat harus ikut bergerak. Jangan sampai Prabowo dibiarkan sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma pertarungan seorang presiden. Ini adalah pertarungan antara kejujuran melawan kerakusan. Bukan Prabowo yang harus takut, tapi mafia migas yang harusnya mulai panik. Karena kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi bersembunyi di balik uang mereka. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Tahu nggak? Yang ngoplos BBM ini sebelumnya dia sudah sampaikan. Berhenti dan kembalikan uang negara. Kalau kau tidak kembalikan, saya pasti bertindak. Itu berapa lama sebelum kasus ini mencuat? Mungkin 1 bulanan apa berapa? Karena dia sudah tahu semua ini. Ini semua ini konglomerat, ini semua oligarki ini dia tahu. Konglomerat hitamnya banyak. Hitam ini dia tahu semua. Dia cuma ingin, kau mau kembalikan diam-diam, kita maafkan. Ya, meskipun ada yang mempersoalkan itu tidak boleh. Ya, tapi itu kan langkah persuasif yang dia ingin lakukan. Dan saya mengapresiasi. Saya tahu itu sudah sinyal yang dia sampaikan. Sama dengan ketika dia berteriak, hidup Jokowi, saya tidak melihatnya teriakan itu sebagai teriakan yang betul-betul, dukungan yang penuh kesungguhan. Karena di sisi lain, orang semua balik juga ke Jokowi, melihat ketika dia mengatakan,
semua yang korupsi, koruptor saya akan tindak tanpa pandang bulu. Orang menengok ke beliau. Tanpa pandang bulu, apakah ini juga termasuk yang disebut? Saya sama dengan penilaiannya Gus Dur. Orang yang paling ikhlas memimpin Indonesia itu ya Prabowo. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri, iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Presiden Prabowo bilang siap mati untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dari para koruptor. Prabowo menegaskan tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Saya memang itu sebagai respons atas instruksi Presiden kepada pihak, sebagai respons ya. Tetapi itu tidak cukup ya. Yang penting itu kan bukan instruksinya saja, instruksi Presiden itu penting ya. Kemarahan Presiden atau gertakan Presiden itu penting. Tetapi bagaimana instruksi dan arahan Presiden itu juga bisa efektif dijalankan di lapangan. Kalau hanya karena instruksi ancaman itu kan Presiden sebelumnya juga sudah selalu memberi instruksi dan ancaman. Betul. Presiden sebelumnya dan sebelumnya lagi sudah memberikan instruksi dan ancaman, tapi tidak mempan. Karena apa? Ya, karena memang hanya instruksi tapi tidak dikawal, atau kemudian sesuai instruksi dijalankan, berjalan sampai sekian langkah, tiba-tiba ada orang terlibat nih, orang penting, lalu tidak ada yang berani gitu mengungkap itu lagi. Yang sangat jelas kan kasus pagar laut kan sudah jelas siapa yang harus diperiksa, siapa yang harus disangka sebagai pidana gitu ya, atau sekurang-kurangnya diduga gitu, kan sudah disebut-sebut oleh public common sense bahwa kalau Lurah Kohot itu tidak masuk akal kalau dia gitu, si Arsin itu. Nah, oleh sebab itu yang terpenting adalah bagaimana instruksi yang selama ini diteriakan itu dituntaskan, dikawal, dan itu gampang kalau memang mau para aparat penegak hukum itu profesional, kemudian aparat pemerintah ini juga mengawal, membantu itu, jangan saling melempar badan, atau malah bukan melempar badan, ada yang pasang badan bahwa itu tidak salah. Itu yang salah hanya lurah gitu, seakan-akan di belakangnya ada oligarki yang itu tidak dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Kenapa Anda mengatakan si Arsin? Kan gitu, kan itu laut bukannya Arsin, bukan wilayahnya Arsin, kan gitu kan. Kok Anda menuduh Arsin gitu? Kan pasti ada yang lebih besar dari Arsin menurut public common sense. Dan public common sense itu sudah disebut perusahaan ini, oknum ini, oknum itu malah tidak disentuh. Tidak ada yang berani nyentuh tuh. Seorang menteri takut yang begitu itu. Kasus judol, itu kan orang bertepuk tangan, hebat tuh menteri, hebat tuh DPR akan mengungkap. Muncul 23 tersangka Pak, betul. Iya, 23 tersangka. Kemudian orang juga secara logika hukum dan logika sosial dan logika politik sudah menyebut nama-nama pejabat yang harus diperiksa bahkan ditersangkakan adalah ini menurut logika hukum ya.
bukan menurut penegak hukum. Menurut logika hukumnya umum saja, yang harus ditersangkakan si A, si B, si D. Hasil pemeriksaan di aparat penegak hukum itu tidak steril juga. Pasti ada yang bocor, seperti halnya sidang kabinet. Menerima sampai Pak Mahfud waktu itu dari berteriak, siapa? Dia mengatakan bahwa menterinya harus Menkominfo itu harus dipanggil gitu, diusut sampai sekarang nggak ada. Iya, kalau menurut saya harus dipanggil. Bahkan kalau melihat keterangan-keterangan yang terbuka saja, ya harus tersangka dong. Belum lagi bicara kasus Zarof Richard, Pak. Hampir 1 triliun ditemukan di rumahnya, sampai sekarang juga belum ada nama lain yang muncul kecuali. Iya, belum ada nama lain kan. Padahal dulu sangkanya, dugaannya kan udah banyak. Tapi saya mulai khawatir. Ya, mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak benar. Ini di tengah jalan mulai mengendor kan. Mungkin juga sesudah ribut seperti Komdigi, seperti pagar laut, ini ternyata juga berbalik nih, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat lah ini, sehingga dia mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang. Kita tentu tidak bisa mengatakan si A, si B, si C. Yang harus mengatakan si A, si B, si C itu hanya aparat penegak hukum gitu. Meskipun kita menduga-duga kan orangnya ini kan sudah sering disebut sejak dulu. Baik itu di... Ini maksudnya pemain besarnya ya? Iya, iya kan. Mungkin itu pemain besar ini punya kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan. Bukan di oligarki, tapi di pemerintahan. Kalau di oligarki, pemerintah kan tidak takut pada oligarki harusnya.